Namun pada 14 November, nasib Ivan Sugianto berubah 180 derajat. Tak ada lagi arogansi di wajah Ivan. Semua berganti dengan wajah pasrah dan tertunduk malu. Dengan tangan diborgol, Ivan digiring oleh petugas Polrestabes Surabaya. Ivan ditangkap di terminal kedatangan Bandara Juanda pada Kamis sore setelah tiba dari Jakarta. Setelah ditangkap di bandara, Ivan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus intimidasi pada seorang siswi SMA. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 3 jam, Ivan Sugianto resmi berganti baju menjadi baju tahanan. Ivan dijebloskan ke rumah tahanan Mapolrestabes Surabaya. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan 11 saksi, polisi menetapkan Ivan Sugianto sebagai tersangka persekusi pada siswa SMA. Akibat berulah arogan ini, status tersangka akhirnya harus disandang oleh Ivan Sugianto. Ivan terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Kepada polisi, Ivan mengaku perbuatannya mengintimidasi siswa berinisial ES karena alasan tak terima anaknya diejek oleh ES. Tidak terima anaknya dibully. 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun penjara. Sebelum ditangkap polisi, Ivan Sugianto, pelaku intimidasi pada seorang siswa SMA berinisial ES, membuat video permohonan maaf. Ivan meminta maaf karena berperilaku arogan, memaksa siswa berinisial ES untuk meminta maaf sambil bersujud. Ivan mengaku menyesal telah membuat kegaduhan dan bersedia menyerahkan diri ke polisi. Minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Kasus ini, saudara, sebenarnya pada akhir Oktober lalu sudah diselesaikan secara damai oleh dua belah pihak, orang tua murid. Namun pihak sekolah ES tak ingin selesai di situ saja. Pihak sekolah tetap melanjutkan ke proses hukum dengan melaporkan Ivan ke polisi karena Ivan yang telah membuat kegaduhan di sekitar sekolah dan mengintimidasi anak didiknya. Ada niat untuk memberhenti, ya, jadi perkara tetap kami lanjutkan. Pak, yang dilaporkan siapa aja nih Pak? Yang dilaporkan itu ya saya ingat adalah saudara Ivan, ya, saudara Ivan. Ya. Tetapi di dalam perkembangan lebih lanjut di dalam laporan itu telah masuk juga kepada pasal 80 ayat 1 dan pasal 76C dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kasus perundungan siswa yang dilakukan oleh Ivan Sugianto ternyata berbuntut panjang dan merembet ke kasus lain, yakni kasus dugaan pencucian uang. Ivan Sugianto diketahui adalah pengusaha pemilik sejumlah tempat hiburan di Surabaya. PPATK menemukan ada aliran dan transaksi mencurigakan dari rekening Ivan. Karena temuan ini, PPATK memblokir rekening Ivan dan juga klub hiburan milik Ivan. Orang tua ES mengaku jika akibat peristiwa ini, anaknya kini mengalami trauma. ES sering meminta untuk ditemani kedua orang tuanya. Bahkan akibat kejadian ini, sang anak sempat mendapat sanksi surat peringatan pertama berupa skorsing 3 hari dari pihak sekolah. Atas kasus ini, polisi akan memberikan pendampingan untuk psikologis ES. Awal-awal itu sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu saya tinggal pergi, dia selalu mencari saya. Bahkan ketika saya misalkan minta buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan saat ini kondisinya seperti apa, Dan? Ya, ini saya sampaikan di sini bahwa salah satu anak ini kan trauma terjadi.
kita berupaya melakukan pendampingan, termasuk kita juga terus berkomunikasi dengan sekolah ya, Pak Kasat Reskrim, supaya anak ini kejiwaannya mulai. Kasus ini bisa dijadikan pelajaran bahwa arogansi bukanlah jawaban untuk menyelesaikan masalah, apalagi dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Arogansi justru akan makin membuat keruh dan menambah masalah baru. Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan. Potensi adanya tersangka lain selain Ivan masih terbuka lebar.